Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Di penghujung waktu menjelang ANBK 2021, kita sudah saatnya berkonsentrasi penuh ya. Dan pada kesempatan kali ini, kakak dari komunitas belajar online akan memberikan trik mudah bagaimana memahami teks informasi dan teks fiksi dari soal-soal literasi membaca. Kita langsung mencoba simulasi soal ANBK dari Pushmanager. Kalian tuliskan saja di tab browser kalian pushmanager.kemdikbud.go.id. Go, dan kita akan masuk langsung ke portalnya ya. Di situ ada login, ada tombol ayo coba AKM. Kalian tinggal klik saja ayo coba AKM dan akan langsung masuk ke simulasi soal-soal literasi dan numerasi secara online. Tinggal kalian pilih saja ini. Kemudian ada jenjang baik SD, SMP, dan SMA ya, atau paket A, paket B, dan paket C. Nah, untuk kesempatan kali ini kakak akan coba soal-soal literasi. Tinggal klik literasinya, pilih. Misalnya saat ini kakak coba siswa SMP. Kalau sudah, klik OK, lanjutkan. Selamat datang, kita sudah masuk ke soal, dikasih ID ya. Kemudian kita tinggal klik login saja. Kemudian kita diberikan konfirmasi data. Tinggal kalian lengkapi saja, misalnya laki-laki tadi materi numerasi. Ketika misalnya nama kalian di sini Anton saja misalnya ya. Tanggal lahir saya ambil tanggal 1 bulan 1 tahun 2008 ya. Nah, ini token. Ketikkan token di sini. Di mana nih kita mengambil token? Nah, di ujung atas kalian ada token. Kalian bisa refresh juga di situ. Kalau misalnya nggak masuk ya, tokennya salah dan sebagainya. Tinggal copy saja supaya nggak salah. Kemudian masukkan ke kolom ini. Klik saja di sini. Ya, langsung submit. Oke, konfirmasi tes. Tarik nafas dulu. Ya, sudah siap kan? Kita mulai. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Di sini muncul teks informasi tentang hijau kampungku di tengah kota. Aku dan belimbing ulu. Nah, ini ada teks informasi, ada gambar, ini namanya paket Pandora L, pendaur ulang limbah air. Kemudian di bawahnya ada soal, kemudian di sini ada tombol soal sebelumnya. Jika ragu-ragu, klik ragu-ragu, kemudian soal berikutnya. Ya, kalau soal ragu-ragu ini berarti soal itu kita lewat dulu, nanti kita isi. Seperti janji kakak di awal tadi, bagaimana kita bisa memahami cara cepat dan mudah memahami teks informasi. Nah, yang perlu kalian cermati adalah cara memahami teks informasi dan teks fiksi itu dengan cara anotasi. Apa saja sih? Apa itu anotasi? Anotasi itu satu metode bagaimana kita memahami teks dengan 5W1H. Apa? Siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. What, who, when, where, why, dan how. Gitu maksudnya 5W1H. Atau dengan cara metode skimming. Kalian baca judulnya dengan seksama, pahami isi tiap paragraf dengan cepat, temukan kalimat dan ide pokok dalam tiap paragraf, kemudian temukan kesimpulan yang biasanya ada di paragraf penutup. Nah, ini anotasi dan skimming ini nanti kita coba dalam soal tadi ya. Nah, soal tadi itu tentang hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing ulu. Dengan anotasi tadi pertanyaan pertama adalah apa? Berarti kita harus cermati apa yang dibicarakan dari teks ini. Ya, setelah dibaca, yang dibicarakan adalah yang pertama belimbing ulu, paket Pandora, dan mungkin musim kemarau. Gitu. Itu apa? Kemudian siapa? Siapa yang menjadi pelaku di cerita ini? Di teks ini. Pelaku utamanya adalah aku, kedua ayah, dan ketiga ada orang yang dibicarakan itu Pak RT. Ya kan, ini ada aku, ada ayah, ada Pak RT yang dibicarakan.
Nah, berikutnya adalah kapan? Ya, pertanyaan ketiga, kapan? Kapan ini terjadinya cerita teks ini, peristiwa ini? Kalau kita cermati dari tiap paragraf, di situ kita bisa cermati ada kalimat, ada yang berkata, nanti ya, tunggu musim hujan datang lagi. Jadi, ini bukan pada musim hujan. Kalau tidak musim hujan berarti musim panas atau musim kemarau. Kemudian, di mana ini peristiwanya? Nah, peristiwa ini bisa kalian lihat di kalimat paragraf terakhir, di kampung Genteng Candi Rejo di tengah kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ya. Nah, itu kalimat ini? Itu di mana peristiwanya? Mengapa? Pertanyaan berikutnya, mengapa? Nah, ini biasanya kalau mengapa berbicara latar belakang. Di paragraf pertama panas ya, kemudian tidak teduh, kemudian apalagi warga tidak mendukung. Di sini ada kalimat warga tidak mendukung. Kenapa tidak mendukung? Karena butuh air, ya, air terbatas. Itu latar belakangnya yang diobrolkan dari cerita ini. Kemudian yang terakhir pertanyaan, bagaimana biasanya apa yang dilakukan atau solusi yang ditawarkan, biasanya begitu. Dan ini biasanya ada di akhir ya. Nah, bagaimana itu bisa kita lihat dengan solusi yang dari ayah yang berikan. Tapi jangan khawatir, masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu oleh proyek Pak RT. Apa proyek Pak RT? Yaitu Pandora Air. Apa Pandora Air? Pandora Air itu adalah pendaur ulang limbah air. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ketika kita ingin memahami teks informasi. Jadi sekali lagi, kalian harus buat coret-coret, buat peta konsep di kertas coret-coret kalian. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, kita kembali ke soal yang tadi ya. Nah, sehingga baru kita masuk ke pertanyaan. Setelah kita memahami apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, ya, lalu mengapa, baru kita masuk ke pertanyaan. Itu langkah pertama ketika kita membaca teks informasi. Nah, kita lihat soalnya, jika proyek PRT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing hulu jika proyek PRT telah dilaksanakan? Nah, di paragraf pertama, para tetangga itu tidak setuju. Kenapa? Karena membutuhkan air, sedangkan menanam tanaman membutuhkan air untuk menyiramnya. Nah, jika proyek PRT dilaksanakan, ya, apakah para tetangga setuju? Ya, kemungkinan jelas, ya. Kenapa? Karena kekhawatiran kurang air di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Udah kan? Jadi, apa, siapa, kapan, di mana, ya, mengapa, dan bagaimana. Next ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 2, teksnya hampir sama. Nah, kalian jangan membaca dari awal karena kita sudah memahami soal itu, teks ini dari awal tadi. Langsung ke pertanyaan. Manakah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Di sini tidak disebutkan di soal ini berapa yang harus kalian centang. Jadi ini harus hati-hati ya. Kalau salah itu dapat 0 ya. Kalau benar dapat 4 kan begitu. Sehingga rugi kalau kita tidak hati-hati. Manakah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah? Tadi ini pembicaraan antara siapa? Siapa yang ada di teks itu? Nah, yang ada di teks itu adalah aku dan ayah. Sedangkan Pak RT yang dibicarakan, kan begitu ya. Apa sih? Yang pertama, aku kekurangan air di musim kemarau. Kemudian, alat untuk mengolah air, Pandora. Yang ketiga, bicarakan nggak biaya? Nggak ada. Kita nggak ada dalam paragraf biaya. Ini, biaya itu nggak ada masuk pembicaraan. Penanaman belimbing hulu. Oke? Yakin? Klik soal berikutnya. Ragu-ragu tinggal klik ragu-ragu.
Kita next. Sama juga soal ketiga, masih teks informasi dengan soal yang sama, langsung fokus ke pertanyaan. Baru nanti dari pertanyaan kita scrolling ke atas, mana yang diinginkan, mana yang pertanyaan ya. Oke, ini ada pernyataan, di sini ada tokoh who-nya, siapa, yaitu aku, ayah. Aku dan ayah ya, Pak RT nggak masuk karena Pak RT itu dibicarakan. Sehingga siapa yang nih, tokoh yang peduli terhadap lingkungan di tempat tinggalnya, siapa yang punya ide untuk menanam pohon belimbing ulu? Aku, bukan ayah. Kedua, tokoh yang memiliki ide untuk mengerti masalah yang dihadapi. Nah, siapa yang memberikan ide terhadap masalah ketika masyarakatnya menolak? Ayah, ya kan? Ya, aku itu kebingungan. Tokoh yang mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan gerakan perbaikan. Aku atau ayah? Aku ya, karena melihat lingkungan yang panas. Tokoh yang kecewa karena para tetangga enggan diajak, kecewa ya, aku ya. Tokoh yang optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau. Siapa yang optimis? Yaitu ayah. Ini ada satu, kita cek lagi ya, betul nggak jawaban kita? Tokoh yang peduli terhadap lingkungan, oh aku dan ayah ya, dua-duanya ya, aku dan ayah. Oke, kalau merasa yakin, kita klik soal berikutnya. Kalau ragu, klik saja ragu. Lalu kita masuk ke soal berikutnya. Sama ya langkahnya, langsung fokus ke pertanyaan karena ini teksnya sama. Dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa pembicaraan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada bukan pada musim hujan, berarti musim kemarau. Next, begitu. Soal berikutnya sekarang kita masih ke soal nomor 5. Sama juga kan, teksnya fokus ke pertanyaan. Kalau bingung cara mencari jawabannya, kita scrolling lagi ke atas. Seperti itu terus. Jadi jangan dulu baca dari atas, nanti waktu kita habis. Kenapa? Karena kita sudah mengkaji soal ini di awal soal nomor 1. Nah, ada pernyataan di sini, kemudian di kolom kedua ada benda. Nah, ini tinggal menjodohkan ya. Di soal pertama adalah hal yang ditawarkan oleh aku kepada tetangga. Ini aku diklik dulu nih. Pernyataannya aku, pasangannya adalah apa yang ditawarkan? Bibit pohon belimbing. Ya, untuk menanam kan gitu ya. Yang kedua, klik nomor 2, hal yang akan segera dimiliki oleh warga kampung. Nah, ini karena ada program Pak RT, Pandora Air. Yang ketiga, hal yang disarankan oleh tokoh ayah untuk dihemat air. Jadi, karena kita sudah memahami apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa, kita akan mudah menjawab. Kita naik ke soal berikutnya. Masih teks yang sama, jadi fokus langsung ke bawah lagi. Oh, ini esai. Ya, esainya agak panjang nih. Kalau tadi pendek ya. Di soal yang tadi pendek, kalau ini panjang. Ketika tokoh aku menceritakan kejadian yang baru saja dialami oleh ayah, tokoh aku justru merenggut. Jelaskan alasan tokoh aku menunjukkan ekspresi tersebut. Di mana nih peristiwa ini? Ya, kita cari peristiwa itu di paragraf berapa? Ini di paragraf kedua ada kalimat merengut. Kenapa merengut? Karena ayah setuju kepada masyarakat yang menolak menanam bibit belimbing hulu. Kenapa? Karena katanya kita harus menghemat air. Jadi pernah pertanyaannya alasan mengapa dia merenggut ekspresinya kepada ayah karena ayah tidak mendukung ide aku karena harus menghemat air sehingga aku kecewa, gitu ya. Itu cara mudahnya bagaimana kita menjawab teks informasi dan teks fiksi. Saya ulang lagi untuk adik-adik caranya ya. Pergunakan 5W plus 1H. Apa,
siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Kemudian kita pahami ide-ide pokok tiap paragraf dan temukan kesimpulan di paragraf penutup. Begitu trik mudah bagaimana kita bisa menjawab soal-soal literasi membaca. Semoga bisa dipahami oleh adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua.